bagaimana membuat pitch deck yang baik yang nanti bisa teman-teman buat. Oke, kita mulai bareng-bareng event kita di malam ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Topan Bayu, insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini sampai dengan kurang lebih mungkin sekitar jam 9:30 sampai jam 10 ya. Nanti sederhana untuk acara malam ini, nanti akan ada pemaparan ya dari Coach Rahmat sebagai pemateri benar ya untuk sesi malam hari ini. Dan tadi saya sudah sebutkan juga judul materinya ini How to Prepare Your Pitch Deck. Jadi kalau misalkan kita sebagai pebisnis itu kan kadang nggak semuanya ya kita bisa memulai bisnis melalui modal kita sendiri gitu, atau dari uang yang kita kumpulkan sendiri. Nah kadang-kadang kita butuh modal dari orang lain gitu, entah dari investor atau mungkin dari corporate yang mau berinvest kepada kita gitu, investor perorangan ataupun corporate yang mau berinvestasi kepada kita. Nah proses orang untuk bisa investasi ke kita itu kan butuh kita yakinkan ya gitu. Sebenarnya kenapa sih mereka harus invest ke kita gitu? Apa yang nanti akan mereka dapatkan gitu? Kenapa produk atau bisnis yang kita punya ini bisnis yang menarik untuk diinvest oleh para investor? Nah, kita butuh mengkomunikasikannya. Nah, pitch deck ini salah satu cara untuk kita mengkomunikasikan dan meyakinkan calon investor kita untuk mau berinvest kepada kita. Nah, insya Allah hari ini akan disampaikan dengan gamblang ya, dan dengan penyampaian insya Allah ntar keren lah insya Allah ya dari Coach Rahmat tentang how to prepare your pitch deck gitu. Oke, dari saya itu aja sebagai pembuka pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada Coach Rahmat untuk lebih membawa acara ini. Oke, silakan kepada Coach Rahmat. Ya, terima kasih Coach Topan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Ya, terima kasih pada Coach Topan. Ya, Coach Topan beliau ini ya salah satu yang memang bagus ya, bagus secara bisnis dan IT teknologi beliau sangat menguasai. Dan ya hari ini pun juga sama, kita juga didampingi oleh Bu Endah yang pemateri hari kemarin ya. Kita saling berbagi how to prepare your pitch deck hari ini. Dan harapannya juga teman-teman yang sudah selesai pitch deck-nya nanti bisa saling bertukar pendapat atau silakan berdiskusi. Prinsipnya pitch deck itu kalau yang zaman dulu seperti company profile lah ya. Saya testing suara dulu Coach Topan. Jelas nggak suara saya? Jelas, lancar. Ya. Jadi pitch deck itu identik dengan company profile kalau zaman dulu ya. Namanya sekarang pitch deck gara-gara sekarang zaman startup seperti itu ya. Startup itu ya seperti biasa lah ya. Start yang baru mulai tapi siap up. Nah, kurang lebihnya juga sama dengan yang disampaikan di hari pertama kemarin. Jadi UMKM pun juga yang mulai itu termasuk startup ya. Startup tapi disiapkan untuk upscale. Nah, pitch deck itu salah satu bagian kita untuk upscale UMKM kita. Jadi kalau bicara bisnis ya tentunya satu item yang nggak bakal terlepas dari sebuah bisnis adalah investor. Nah, investor itu nggak mungkin kalau kita bisnis UMKM ketemu dengan investor terlalu lama ya kan, nggak to the point. Nah, itu yang sering terjadi kan, investor males. Karena investor itu rata-rata dia hanya punya waktu sedikit tapi fokus. Nah, gunanya pitch deck adalah seperti itu. Termasuk nanti di sesi 100 besar, nanti teman-teman semuanya, jadi Bapak Ibu yang sudah submit di UMKM Tangguh itu akan diinisiasi dengan demo day. Jadi demo day itu Bapak Ibu semuanya akan presentasi di hadapan juri. Waktunya nggak lama, hanya 5 menit. Hanya 5 menit, tapi bisa
menggambarkan bisnisnya masing-masing. Jadi menggambarkan produknya seperti apa, marketnya seperti apa, dan itu tentunya kalau kita bikin pitch deck-nya terlalu panjang, otomatis juri atau investor itu bakal, nah ini larinya kemana sih? Nah ini hari ini yang mau kita bahas lebih ke situ, bagaimana kita merangkum bisnis kita supaya efektif dan tepat sasaran untuk disajikan ke juri dan investor. Saya izin share screen ya, Coach Sopan ya. Siap, silakan. Ya, terima kasih. Ini materi yang sering saya share ya, sering saya share di beberapa acara seminar sama pitch deck. Ya, sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Siap. Nah, judulnya lebih Good to Great. Jadi kalau teman-teman semuanya, jadi Bapak Ibu semuanya baca buku, ada buku judulnya Good to Great. Jadi ada bisnis yang memang good ya, tapi dia belum great. Di buku itu pun juga dijelaskan tentang leadership. Jadi business owner atau pemilik UMKM atau CEO dari sebuah perusahaan UMKM ya, itu ada yang tarafnya masih good. Good itu dia sudah bisa memimpin perusahaan, tapi sebenarnya belum ke arah great. Nah, pitch deck jadi salah satu bagian kita mengupscale bisnis kita dari good to great. Harapannya semua yang masuk di UMKM Tangguh bisnisnya sudah good ya, tapi yang siap menjadi besar, dibesarkan. Itu terkait dengan value dari masing-masing bisnis ya. Makanya kita sebut sebagai kita siapkan pitch deck kita se-efisien dan se-efektif mungkin ya. Jadi kalau bicara sekarang ya, bicara sekarang itu sudah eranya digital kan. Harusnya semua UMKM harus tahu marketnya. Jadi harus siap build your dream. Jadi ngebangun mimpinya dengan cara terkoneksi satu sama lain. Makanya di UMKM Tangguh yang sedang dibangun sama Genpro, ya Genpro yang sudah dijelaskan sebelumnya, Genpro sebuah perkumpulan lah ya, perkumpulan para UMKM dan entrepreneur secara profesional akan ngebangun sebuah ekosistem baru nih. Ekosistem UMKM yang terintegrasi se-DKI dulu pilot project-nya. Nah, itu terkoneksikan. Jadi ada UMKM yang bagus produknya, ya, tapi marketnya terbatas. Terus ada lagi yang dia punya market banyak, tapi produknya sebenarnya upgrade nih. Nah, ada lagi yang sudah punya jaringan banyak, tapi produk dan marketnya produknya kurang. Nah, itu terkoneksikan satu sama lain dengan ekosistem yang sedang dibangun. Ya, dan rata-rata semuanya harus sama ya, satu visi, satu frekuensi. Niatnya adalah buat mengupscale bisnisnya masing-masing secara berjamaah, secara ekosistem ini kita bangun. Jadi terintegrasi satu sama lain. Itu kenapa penting kita ngebangun bisnis itu harus punya value yang clear dalam sisi mimpi kita ya. Mimpi bisnis itu harus besar. Ya, supaya kalau jatuh itu masih di angan-angan kan, masih di tinggi lah posisinya. Dan saya izin memperkenalkan diri saya karena memang rata-rata belum kenal saya ya. Jadi saya memang background S1 sebenarnya dari Jogja ya, dari Gajah Mada, teknik geologi, bukan orang bisnis S1-nya, tapi S2 saya belajar di ekonomi Islam ya, magister ekonomi Islam, lebih ke arah bisnis. Di situ saya banyak belajar terkait dengan strategi bisnis, kemudian belajar bagaimana ngebangun bisnis yang sesuai dengan visi kita masing-masing ya. Terus kemudian di organisasi ya tahun ini ya baru pertama, saya juniornya Bu Endah kalau di Genpro ya. Saya diamanahin di Business Recruit di Genpro. Kemudian karena background S1 saya geologi, jadi saya aktif di IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Di situ saya diamanahi sebagai Ketua Bidang Usaha dan Geopreneur.
Jadi menggarap geopreneur dan koperasi migas di Indonesia. Terus kalau bicara perusahaan, ya core bisnis saya di properti, jadi properti dan perusahaan investasi. Salah satu perusahaan kita under AB Group itu ada Abijek yang beberapa sudah tahu ya tentang Abijek, itu salah satu anak perusahaan dari AB Group. Kemudian kalau yang lainnya sebatas lebih ke properti, dan saya pun juga masih aktif sebagai explorationist di Pertamina ya. Dan siapapun pasti bisnis itu harus identik dengan siapa yang harus kita jadikan sebagai guru kita, siapa yang kita jadikan sebagai idola kita. Dan saya belajar banyak dari seorang Abdurrahman bin Auf ya, itu sebagai guru kita. Ini ke Bapak Ibu semuanya juga harus sama, jadi harus punya guru atau teladan dalam kita berbisnis ya. Seperti itu kurang lebihnya, seperti itu perkenalan dari saya, karena itu identik dengan visi dan misi dari bisnis kita, termasuk value yang akan kita garap seperti apa, tergantung siapa yang kita jadikan sebagai pedoman dalam bisnis kita. Dan saya jelas berprinsip khairunas anwa'u binas, jadi sebaik-baik manusia harus memberikan manfaat buat orang lain. Dan kalau bicara bisnis ya kita semua harus belajar. Ya, in the present is the key in the past, and the present is the key in the future. Jadi bisnis itu kita harus mau belajar di bisnis yang masa lalu. Karena bisnis masa lalu itu cerminan dari bisnis sekarang. Dan ketika kita bicara future, jadi bicara masa depan, kita harus menyiapkannya sekarang. Makanya in the present is the key in the future. Jadi yang kita siapkan sekarang itu adalah cerminan kita di masa yang akan datang. Itu yang harus kita jadikan sebagai salah satu trigger penyemangat kita, dan ikhtiar kita hari ini insya Allah akan nampak di kita di masa yang akan datang. Itu perkenalan singkat dari saya. Nah, sekarang sudah masuk ke materi ya. Kalau bicara pitch deck, jadi orang business owner atau UMKM zaman dulu itu sebelum ada COVID memberikan kita banyak pelajaran ya. Salah satunya kita bisa bertemu via Zoom seperti ini adalah salah satu keberkahan yang bisa kita ambil dari COVID. Karena zaman dulu orang bertemu investor itu, kalau lihat dari background belakangnya ya, itu seperti ini. Jadi harus presentasi satu-satu ke investor ya. Terus kemudian ada Tekin Asia itu ya. Jadi yang memang mengkoneksikan antara startup dengan bisnis dengan para investor. Dia pun juga bikin event yang offline itu bakal yang jelas makan OPEX yang cukup besar kan ya, biaya-biaya yang cukup besar. Kemudian di situ para business owner atau UMKM harus presentasi di hadapan investor-investor, belum di challenge-nya langsung ya, dikasih pertanyaannya langsung berhadapan, belum kita grogi dan sebagainya lah. Itu kita di zaman dulu sebelum ada COVID ini, era digital sudah merubah kita, mendisrupt lebih cepat ya. Dan sekarang yang nampak ini kemarin ya, acara WMG itu Wirausaha Muda Geopreneur Indonesia. Saya salah satu jurinya di situ. Di situ banyak startup presentasi di hadapan juri maupun investor, karena rata-rata juri juga bisa jadi dia adalah investor. Itu mereka presentasi cukup via Zoom. Ini yang besok kita hadapi ya, di 100 besar dan di 20 besar besok akan ada demo day yang masing-masing presentasi via Zoom ke juri. Nah, itu yang terjadi seperti ini sekarang. Bahkan ke investor pun juga via Zoom sekarang udah larinya ke arah situ. Nah, itu yang perbedaan pitch deck sekarang dan masa lampau ya. Seperti itu. Ini gambarannya. Nah, kemudian pitch deck itu apa ya kan? Pitch deck itu maaf ini saya ambil dari salah satu bimbingan kita ya di Geopreneur, ada duniatambang.co.id. Pitch deck itu sumbernya dari duniatambang.co.id, salah satu startup yang bergerak di bidang berita khusus tambang, anak-anak muda di situ. Tapi revenue stream-nya sudah cukup besar karena dia ngambil ceruk market ya. Marketnya dia
kecil, tapi marketnya cukup besar secara nilai, secara value nilai, karena perusahaan-perusahaan tambang yang masuk di situ kan. Tapi ceruknya sangat terbatas. Itu tergantung value dari bisnis kita seperti apa ya. Value itu ya nilai dari bisnis yang mau kita garapkan. Nah, kalau pitch deck itu memang a brief presentation used to provide a quick view of your business plan. Jadi kita harus bisa menggambarkan secara quick view. Jadi quick view itu adalah singkat tapi menyeluruh terkait dengan bisnis plan kita. Jadi tidak bertele-tele dalam membuat pitch deck ya. Membuat company profile sekarang sudah zamannya tidak bertele-tele, tapi quick view dan to the point terkait dengan bisnis plan kita. Ya, seringnya memang dalam bentuk PowerPoint atau keynote atau prezi ya. Tapi yang propose saya di sini lebih ke PowerPoint ya, karena cukup efektif kita pakai PowerPoint ya. Apalagi kalau bisa PowerPoint-kan itu dalam bentuk video itu lebih bagus. Jadi kita sudah meminimalisir resiko kelebihan dari sisi waktu ya. Kemudian ya. Nah, sekarang ini slide saya yang saya share di acara Dengkul Forum ya, Dengaji dan Kuliah Forum. Jadi pitch deck itu memang yaitu yang pertama, apa aja yang ada di pitch deck. Itu yang pertama adalah you want to give enough information. Jadi yang kamu berikan itu adalah informasi yang cukup. Tapi informasi itu cukup memberikan investor atau juri itu tertarik to grab their interest. Jadi interestnya itu dapat dalam informasi yang kita sajikan itu. Jadi efektif itu harus kita garap ya. But not too much. Jadi tapi jangan terlalu panjang dalam membuat pitch deck. Nanti beberapa halaman akan saya share beberapa halaman yang cukup buat pitch deck ya. Dan materi ini juga sudah di-share sama Genpro di beberapa grup UMKM tangguh ya. Kemudian jadi berikan kesan yang biar si investor atau juri itu excited. Jadi cukup seneng lah ya dengan bisnis kita seperti itu ya. Dan berikan ke investor itu apa yang mereka inginkan. Tentunya yang dia inginkan adalah lebih ke rata-rata investor akan melihat bagaimana bisnis kita itu solving the problem, maksudnya mengatasi masalah yang sekarang ada dan memberikan revenue stream yang cukup bagus buat investor dimanapun ujung-ujungnya adalah bisnis ya, bisnis ujung-ujungnya adalah duit. Ini mohon dibantu itu ya, di mute ya Pak Topan ya. Jadi bisnis itu ujung-ujungnya adalah duit. Jadi bisnis itu rasional. Jadi jangan samakan antara bisnis dengan sosial ya. Social impact itu berbeda. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mau main di sociopreneur, nggak apa-apa. Ya, coba dikombin di situ nggak apa-apa. Tapi kalau bicara planner itu, entrepreneurship adalah memang harus rasional ya. Bisnis yang tervaluasi dalam bentuk nilai dan dalam bentuk duit kalau sekarang ya. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Karena entrepreneur itu adalah seorang yang bisa menaikkan value dari sesuatu yang harusnya nggak ada menjadi ada, dari sesuatu yang sebelumnya sampah menjadi bernilai. Nah, itu adalah entrepreneur yang sejati seperti itu. Termasuk pitch deck itu bagian dari bagaimana kita menjadikan diri kita sebuah entrepreneurship ya, menggambarkan bisnis kita ke dalam bentuk sesuatu yang menarik. Dan pitch deck rata-rata berikan compelling decks ya, yang berupa banyakan visual. Jadi antara story dan visual itu harus seimbang, tapi perbanyak yang visual artinya gambar-gambar. Jangan kata-kata yang panjang dan cukup antara 10 sampai 13 slide itu idealnya ya. Bisa lebih, bisa kurang, tapi harusnya merangkum kurang lebih di 10 sampai 13 slide. Apa aja isinya nanti ada di next slide ya. Nah ini. Jadi
isi dari pitch deck itu yang pertama adalah yang pasti introduction, itu penting ya. Bagaimana introduction itu adalah ya kita bisa menggambarkan bisnis kita secara lengkap lah. Kalau bahasa papernya zaman dulu adalah abstrak yang harus kita tuangkan dalam sebuah tulisan yang cukup menarik. Kemudian tim itu bagian penting ya, tim dalam bisnis kita itu penting karena itu menggambarkan investor atau juri itu bakal bisa melihat ini bisnisnya memang sudah masih secara personal atau sudah ada orang lain di situ. Itu yang bagian penting dari bisnis ya, karena investor akan melihat, oh berarti kalau aku masuk invest di bisnis ini, aku harus berhadapan dengan siapa nih? Seperti itu ya. Itu pentingnya tim yang harus kita paparkan dalam pitch deck kita. Kemudian yang penting adalah nomor 3. Jadi bisnis manapun harus ada masalah yang bisa diatasi. Jadi problem itu harus terdefine dengan sangat bagus dalam pitch deck kita. Jadi kalau bisnis yang nggak punya masalah, nah itu berarti malah beresiko. Investor tidak akan melihat bisnis-bisnis yang aman karena biasanya revenue stream-nya juga nggak terlalu bagus. Tapi ketika bisnis yang memang solving the problem, ya ada masalah yang bisa diatasi dengan bisnis kita, nah itu bagus. Makanya di sini kita dalam memberikan pitch deck itu memang harus memaparkan masalah-masalah yang ada sekarang ini. Jadi problem itu harus di-define dengan sangat bagus. Terus yang keempat adalah advantage. Jadi apa keuntungan ya dari bisnis kita terhadap masalah yang lagi kita define ini. Jadi keuntungannya apa ini dari bisnis kita kan? Dan keuntungan itu tentunya kita jadikan sebagai solusi. Jadi kita memberikan solusi. Saya share sedikit bisnis ya, salah satu contoh yang yang sekarang ada, yang sekarang menjadi sebuah super apps di Indonesia itu Gojek ya, foundernya Nadim. Nadim dulu beliau melihat masalah di Jakarta kan, Jakarta yang macetnya luar biasa. Padahal bisnisnya dia itu sebenarnya sudah ada di luar, Uber itu udah duluan di luaran kan. Tapi Nadim melihat itu sebagai masalah di Jakarta itu kemacetan dan dia hadir dengan Gojeknya dia ya. Awalnya motor masih pakai call system kan, itu belum ke aplikasi, tapi itu mengatasi masalah di Jakarta pada waktu itu. Padahal Nadim bukan yang pertama sebenarnya. Dulu sebelum Nadim itu teman saya pernah itu bikin taksimeter tapi motor. Cuman karena memang teman saya ini dia tidak punya capital yang cukup besar ya. Artinya Nadim itu lebih pintar ngebikin pitch deck dibandingkan dengan teman saya. Akhirnya Nadim yang bergeraknya sangat cepat. Padahal angel investornya Nadim itu adalah teman saya juga pada namanya Pak Gus Minar ya. Beliau orang Petro China pada waktu itu sebagai angel investornya Nadim di awal, salah satunya. Nah itu yang cuman ketika Gojek besar ya sudah, berarti tinggal ini bisnis larinya kemana kan. Nah yang pengen saya sampaikan, Nadim berhasil merubah problem menjadi advantage, menjadi keuntungan dan sebuah nilai plus dari Gojek, dan Gojek memberikan solusi terhadap masalah itu. Nah setelah solusi tentunya produk. Jadi ada bisnis, ada dua mazhab ya dalam bisnis, mazhab produk dan mazhab market. Jadi tergantung kita ya, kita kuatnya di mana. Kalau kita punya Bapak Ibu punya produk yang bagus di UMKM, ya udah kuatkan produk itu. Nanti market bakal datang. Tapi kalau Bapak Ibu kuat di jaringan, di market, ya berarti tinggal upgrade produknya karena marketnya sudah dapat kan. Gerakkan market itu, karena ya produk is nothing kalau nggak punya market kan. Jadi ada dua mazhab sebenarnya ya, tinggal dipilih kekuatan kita masing-masing di mana. Cuman yang pengen saya share, produk dan market itu jadi salah satu bagian dalam bisnis kita di pitch deck ini. Kemudian traction
traction itu traksi. Jadi seberapa banyak bisnis kita berhubungan lah ya. Bergesekan dengan artinya arusnya seberapa banyak di bisnis kita itu harus kita gambarkan. Potensi traction itu harus kita paparkan di pitch deck kita. Kemudian yang ke-8 adalah market. Market seperti yang saya sampaikan kan. Kalau saya termasuk yang bermansab market ya. Jadi artinya ya bisnis manapun ya nothing ketika nggak punya market kan. Karena ya itu yang saya sampaikan di awal, yang saya jadikan sebagai teladan dalam bisnis saya adalah seorang Abdurrahman bin Auf. Beliau bukan seorang yang punya produk kan pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan tidak punya sama sekali apa-apa yang dia bawa dari Mekah ke Madinah karena peraturan Quraisy pada waktu di Mekah itu boleh hijrah tapi nggak bawa apa-apa. Itu yang di hijrah berpindah tempat ya dari Mekah ke Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf yang dilakukan beliau di Madinah adalah show me the market. Jadi tunjukkan saya di mana pasar. Jadi yang dia cari marketnya dulu. Nah, ini juga sama. Dalam pitch deck kita harus bisa menjambarkan dengan detail market kita seperti apa. Market dari bisnis kita harus terdefine dengan sangat bagus. Rata-rata investor itu melihat poin 8 ya. Sebagian besar melihat market menjadi suatu yang sangat penting. Nah, setelah itu bisnis kita ini gimana sih? Ada kompetitor nggak di bisnis kita? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi the present is the key to the past ya, and the present is the key to the future. Jadi kalau kita di zaman sekarang tentunya kita harus sadar bahwa kita nggak jago-jago amat mencari peluang yang kompetitornya itu masih sedikit. Rata-rata di bisnis kita adalah sudah mature, sudah sangat matang dari sisi kompetitor. Makanya kita harus bisa mendefine kompetitor kita seperti apa. Itu di poin 9 dalam pitch deck. Ya. Karena bisnis itu kalau bicara kompetitor itu ada dua sebenarnya. Ada blue ocean dan red ocean. Nah, rata-rata bisnis yang ada sekarang adalah bisnis yang red ocean, artinya marketnya sudah banyak. Contohnya bisnis kopi ya kan. Itu kan sekarang marketnya sudah sangat banyak kan. Nah, ini bagaimana kita bisa ngedefine bisnis kita, kopi kita ini bisa kompetitif dengan para kompetitor lainnya. Atau kalau yang saya lihat yang sudah masuk ke UMKM tangguh itu kayak produk herbal ya. Herbal rata-rata banyak itu yang produk herbal tuh. Nah, gimana kita mendefine herbal kita itu bisa berkompetisi dengan kompetitor lain. Itu yang harus kita define di situ. Siapa kompetitor kita yang ada di produk kita atau di bisnis kita harus kita gambarkan dalam pitch deck. Kemudian ada lagi yang kayak bumbu-bumbu ya. Itu harus kita jabarkan juga siapa kompetitor dari bumbu-bumbu kita tersebut. Nah itu. Tapi kalau ternyata ada teman-teman atau Bapak Ibu yang bisnisnya sudah ternyata nggak masuk di red ocean, artinya di blue ocean. Jadi blue ocean itu bisnis yang kompetitornya itu sangat sedikit. Bahkan kita bisa menjadi, ya kalau blue ocean itu kemungkinan besar kita bisa menjadi seorang yang leader, market leader. Jadi yang berpeluang menguasai market di situ ketika bisnis kita blue ocean ya. Contoh blue ocean adalah kayak ya Elon Musk lah. Dengan Teslanya dia ngebangun bisnis listrik ya, kendaraan listrik, sekarang bikin roket yang ke luar angkasa, kemudian roket antar negara yang dia bikin kan. Ini kan sesuatu yang belum digarap oleh yang lain. Nah, ini termasuk yang blue ocean ya. Nah, blue ocean itu biasanya orang-orang yang memang out of the box, jadi yang pikirannya itu agak nyeleneh ya. Itu blue ocean. Contoh yang bisa kita garap nih ini ya, kalau di Indonesia ya. Yang sedang saya pikirkan juga. Jadi Indonesia itu termasuk produksi berasnya cukup banyak. Tapi nggak ada yang memanfaatkan gabah. Bukan gabah, tapi jerami. Nggak ada yang memanfaatkan jerami. Rata-rata jerami di Indonesia dipakai buat pakan ternak ujung-ujungnya ya. Kalau enggak jadi sampah, dibakar. Kemarin saya sempat ke Kerawang, diskusi dengan Genpro Kerawang, melihat potensi jerami di sana. Ternyata memang pengusaha-pengusaha beras di Kerawang pun juga tahunya jerami ya dibakar.
karena ngopeni bahasa Jawa, bahasa Indonesianya lebih ke ngegarap jerami itu jauh lebih susah, mendingan dibakar. Padahal potensi jerami kalau di luar itu kalau di Korea itu dijadikan semacam gelas-gelas yang unik-unik, gelas unik, terus kemudian hiasan dinding. Nah, eksportir jerami itu sebagian besar dari Thailand. Padahal produksi Indonesia dengan Thailand ya kurang lebih hampir sama ya dari sisi berasnya. Tapi Indonesia nggak ada yang memanfaatkan jerami. Nah itu termasuk bisnis yang blue ocean di Indonesia. Jadi di Indonesia blue ocean, tapi sebenarnya dia nggak blue ocean di negara lain. Nah cara yang seperti itu bisa kita lihat, kita pelajarin dari bisnis apa yang ngehit di luar negeri. Kita tarik ke Indonesia. Kayak yang dilakukan sama apa namanya Nadiem dengan Gojeknya dia. Sebenarnya Gojek itu adalah red ocean di luar, tapi dia jadikan blue ocean di Indonesia pada waktu itu. Nah, pitch deck poin ke-10 adalah harus bisa ngegambarin bisnis model kita. Nah, ini investor ngelihatnya di situ. Jadi harus bisa paham bisnis modelnya, mau pakai bisnis model Canvas atau apalah ya. Yang pasti bisa tergambarkan di situ. Dan biasanya yang dilihat adalah bagaimana revenue stream yang ada di situ, bagaimana cost structure yang ada di bisnis kita, kebutuhan modalnya berapa, dapatnya berapa, RO-nya berapa. Itu yang dilihat sama investor. Kemudian poin 11 adalah ya bagaimana investor bisa menginvestkan dananya. Dan yang terakhir ini closing statement dari pitch deck kita, yang pasti harus kita sampaikan kontak dari bisnis kita. Itu resume dari pitch deck ya, kurang lebih kalau saya termasuk mazhab yang saya itu yang ada di pitch deck. Nah, kemudian tips dan trik ya, tips dan trik dalam ngebikin pitch deck. Ini saya ambil dari binaan di duniatambang.co.id ya, di Geopreneur Indonesia. Yang pertama, jadi limit slide-nya itu ya kita harus fokus. Makanya kemarin ada yang nanya punya 2 bisnis atau 3 bisnis gimana dimasukkan ke UMKM tangguh? Ya boleh, tapi dipastikan dipisah-pisah. Karena Gojek itu sekarang bisa menjadi super apps karena di awalnya itu dia fokus satu produk. Ya, satu produk go ride-nya dia ya, yang motor itu. Ketika motor sudah menguasai baru lari ke go-car dan sebagainya. Nah, kita juga sama. Untuk yang kita yang UMKM ini focusing dalam satu produk dulu. Ya, satu produk misalkan bumbu yang dijadikan sebagai pitch deck kita. Jangan ada bumbu terus ada laundry dan sebagainya dalam satu pitch deck, itu investor atau juri akan lihatnya malah bingung ya. Seperti itu. Jadi fokus dalam presentasi kita atau bisnis kita. Kemudian yang berikutnya adalah ya bikin first impression. Artinya sajikan dalam bentuk slide yang enak dilihat ya. Jangan slide yang jadul atau banyak tulisannya, itu dikurangi dalam bikin pitch deck atau Pak Rahmat, suaranya Pak Rahmat. Ya, halo, tes. Halo, monitor. Sudah jelas suaranya? Halo? Iya. Tadi sempat hilang tadi suaranya. Hilangnya di mana Pak Topan? Biar saya ulang, nggak apa-apa. Sampai mana tadi ya? Slide ini. Slide sebelumnya ini udah hilang. Udah sampai slide ini. Oke. Berarti yang slide ini ya. Sebelumnya jelas udah selesai. Ini udah selesai. Oke. Ya, terima kasih. Oke, saya ulangi ya terkait dengan tips dan trik for pitch deck. Jadi tips triknya itu yang pertama harus fokus. Intinya harus fokus saja di sini. Saya ngomong panjang lebar tadi, intinya fokus sih di sini. Jadi slide kita harus fokus ke dalam satu produk kita. Tadi Gojek itu bisa menjadi super app sekarang, menguasai market karena dia fokus dengan go-ride-nya dia. Kemudian kalau Bapak Ibu pelajarin Shopee ya. Shopee sekarang udah ada Shopee Food ya. Tapi di awalnya dia fokus sebagai marketplace
marketplace-nya aja. Jadi jualan, dia nggak bermain dengan Shopee delivery dan sebagainya kan. Tapi fokus sebagai wadah marketplace. Tapi sekarang Shopee bisa menguasai market ya. Sudah ada Shopee delivery, kemudian ada Shopee food. Ya karena dia awalnya fokus tuh. Nah, di kita juga sama harus fokus dari satu ide ya. Satu ide kita. Kalau saya dulu fokusnya hanya satu, properti aja. Udah fokus di properti sampai properti ini punya revenue stream yang bagus, baru sekarang beralih ke yang lain ya. Seperti itu ya. Terus kemudian yang berikutnya pitch deck kita harus bisa memberikan yang great first impression. Jadi kesan pertama begitu menggoda itu, sebentar. Ini Pak Nurdin sharing screen ya. Saya izin ambil alih lagi Pak Nurdin ya. Ya. Ini semua bisa sharing screen ya. Jadi kalau mau sharing screen boleh, tapi bisa izin ke moderator dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah more picture is better. Jadi banyakin gambar, jangan banyakin tulisan. Karena investor itu rata-rata yaitu dia punya waktu sedikit, tapi nangkep intinya seperti itu ya. Kemudian tunjukkan beberapa data yang valid ya. Valid dan realistis. Artinya data yang kita pakai itu harus data yang tervalidasi. Kita jangan kalau dalam bisnis jangan jadikan pertama itu udah kita bohong ke investor gitu, jangan. Ya ujung-ujungnya nggak bagus dalam bisnis kan. Makanya data yang kita sampaikan ke investor adalah data-data yang tervalidasi dengan bagus. Ya valuasinya pun boleh kita valuasi bisnis kita, tapi valuasi yang memang realistis ya. Seperti itu. Kemudian ya kita bisa mengengage people emosional. Jadi kalau bisa gimana caranya kita bisa, ini kayaknya banyak yang kepencet-kepencet share screen ya Pak Topan ya? Iya, di stop aja mungkin ya. Yang bisa share nggak semuanya dulu aja. Ya. Nggak apa-apa, nanti saya ini balik-balik juga apa-apa. Terus kemudian kita harus konsisten ya. Konsisten menyampaikan di presentasi kita, jangan awalnya semangat terus tiba-tiba pas di challenge terkait dengan revenue stream kita ngedrop kayak gitu, jangan. Karena kita nanti pas di acara demo day atau ketemu dengan investor itu ya kita yakinkan bahwa kita confidence dengan apa yang kita sampaikan ya. Nah, pitch deck ini terus terang kalau belum ada yang masih belum ada yang submit dengan konsep yang simpel ya, seperti itu. Nah, kemudian value proposition-nya, jadi proporsi nilainya itu adalah yang pasti eksklusif ya. Kita harus bisa memberikan exclusivity dalam pitch deck kita. Kemudian bikin pitch deck kita yang suatu yang menarik. Terus kemudian yang terklarifikasi dengan sangat bagus dan kredibel. Itu value proposition dari pitch deck kita ya. Jadi yang value dari sebuah perusahaan itu adalah yang dijanjikan ya ke konsumen, yang terdeliver ke konsumen itu harus ya sesuai dengan produk kita. Terus ini termasuk mazhab di bisnis saya ya. Kalau kita menjanjikan sesuatu ke investor, janjikan sesuatu yang sekiranya itu paling rendah yang bisa kita share ke investor. Tapi kalau nanti yang kita kasih adalah lebih, nah berarti itu bonus. Itu menunjukkan kita kredibel apa enggaknya di situ. Tapi kalau kita menjanjikan ke investor atau calon partner kita sesuatu yang wah duluan, ya, sesuatu yang sangat besar lah di depan ya. Tapi actualnya atau realisasinya itu lebih kecil, nah itu berarti diri kita atau bisnis kita ya seperti itu. Nggak tepat janji, terus kemudian ya memang istilahnya omdo doang ya. Terus banyak awang-awang. Nah harapannya kita semua di sini punya konsep bisnis yang janjikan sesuatu yang kecil ke investor, tapi yang kita kasih itu nanti adalah sesuatu yang besar. Nah, itu akan istilahnya first impression ke kita bakal sangat bagus ya. Dan investor pun juga bakal ngajak investor lain untuk join ke kita. Saya punya pengalaman yang bagus dan punya pengalaman yang nggak bagus ketika menginvestkan dana perusahaan saya ke yang lain ya.
Cuman pastikan kita semua juga berada di tadi ya, janjikan yang sedikit atau kecil tapi berikan yang baik buat investor-investor tersebut. Nah, kemudian salah satu contoh di bisnis model tadi, ini yang saya ambil adalah bisnis model Canvas. Yang saya share ya, ini saya hidden terkait dengan cost structure sama revenue stream. Silahkan kalau bisnis ini mau digarap sama teman-teman, nggak apa-apa. Kita sama-sama bergerak bersama. Prinsipnya dalam bisnis model Canvas, yang pertama kita tonjolkan adalah value kita. Value proposition itu apa yang bisa kita sampaikan ke investor atau ke yang lain terkait dengan bisnis kita. Saya ambil contoh di sini adalah jerami, ya, jerami yang di Indonesia menjadi sebuah sampah, bisa menjadi produk yang berkualitas tinggi ketika kita bisa mengekspornya. Kemudian di sini kita bisa memberdayakan banyak orang ya, petani-petani menjadi pengusaha jerami. Artinya petani itu memang sekarang kurang terlihat lah ya. Padahal petani itu sangat berkontribusi ke ketahanan pangan kita kan. Nah, ketika petani itu bisa mengolah jerami yang ada di areanya dia, intinya nggak harus ngebakar, cukup dikumpulin, kemudian di-share ke kita-kita, tentunya kan itu petani jadi bisa menjadi pengusaha jerami. Ya. Ada value yang bisa didapatkan petani-petani terhadap si bisnis jerami ini. Kemudian, nah setelah itu kalau tadi ya fokusnya ke jerami, tapi kalau next bisa bagus karena yang dilakukan di Korea itu sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia. Korea itu jerami yang hasil ekspor dari teman-teman di Thailand itu diolah di Korea menjadi cangkir, kemudian mangkok dan sebagainya. Padahal itu bisa dilakukan oleh teman-teman kita di Indonesia. Orang teknik kimia atau orang lulusan kimia itu bisa mengolah jerami menjadi sebuah hasil karya yang cukup menarik. Nah, itu next step nih. Value kita adalah kita bisa memberikan revenue stream di awal, tapi bisa memberdayakan banyak orang. Nah, kemudian dari bisnis model Canvas, kita harus bisa mendefine atau memaparkan kunci-kunci dalam cost center kita. Dari sebelah kirinya adalah cost center, sebelah kanan adalah profit center. Tengah-tengahnya value kita. Nah, cost center ini identik dengan partner kita siapa, aktivitasnya apa, dan resources apa sumber dayanya ya. Ini bagian-bagian yang bakal menjadi cost structure kita. Jadi biaya. Jadi biaya itu ada dua ya, ada capex, capital expenditure, atau investasi di awal, ada opex, operating expenditure atau biaya operasional lah ya. Itu yang harus di-define dalam bisnis kita. Nah, itu Bapak Ibu semuanya juga harus bisa membreakdown itu menjadi sebuah bisnis model Canvas yang cukup simpel ya. Bisnis model Canvas ini rangkuman dari sebelumnya menjadi sebuah cost-nya seperti apa, dan sebelah kanan adalah profit center. Profit center itu adalah apa yang bisa menjadi sebuah revenue stream lah ya, menjadi income dari bisnis kita. Ini investor yang dilihat adalah ini, berapa yang dana yang akan diinvestkan ke dalam untuk cost, dan berapa yang didapatkan nantinya setelah bisnis ini running dalam untuk revenue stream ya. Nah, ini contoh bisnis model Canvas ya. Mungkin itu yang bisa saya share Pak Topan ya. Terkait dengan situs yang bisa nunjang pitch deck kita ada beberapa. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri. Ada slideModel.com, itu salah satu situs yang template presentasinya itu bagus-bagus. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis pun di situ juga cukup bagus, bisa dimanfaatkan. Kemudian terkait dengan Star Ventures adalah pandangan si investor terhadap bisnis kita. Nah, kita bisa pelajarin pitch deck itu dari ini ya, situs ini. Kemudian ada lagi slide yang khusus ngebahas pitch deck juga ada. Slidepin.com itu banyak template pitch deck yang bisa diambil dari sini. Kemudian Canva yang sudah akrab dengan Bapak Ibu semuanya juga sudah ada template pitch deck di Canva. Ini bisa Bapak Ibu semuanya lihat di sini template-template yang ada di pitch deck, dan beberapa juga sudah saya share ya di beberapa grup UMKM Tangguh terkait contoh-contoh pitch deck. Dan salah satu yang bagus adalah pitch deck-nya si Facebook bagus,
kemudian pitch deck-nya Airbnb juga termasuk yang bagus. Itu yang bisa dipakai dan dipelajarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Topan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Coach Rohmat tadi. Topan, nggak ada suaranya. Oh maaf. Nggak kedengaran ya, Alhamdulillah. Udah jelas sekarang ya? Udah. Udah, oke. Alhamdulillah tadi udah dijelaskan ya dari Coach Rohmat, penjelasan yang luar biasa tentang gimana kita menyiapkan pitch deck kita dan membuat pitch deck kita ini mempesona investor gitu, sehingga mereka para investor itu mau memilih kita untuk diinvest. Oke, sekarang kita buka ya sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan ke Coach Rohmat. Atau ada yang baru pertama kali mendengar, oh ini namanya pitch deck ya, gitu. Itu juga boleh, nggak apa. Nanti terbuka kita ya diskusinya ya. Mau tanya Pak? Ayo silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Martini Pak. Memang saya sudah berjualan online itu dari sekitar 2009-2010 awal-awal mulai. Cuma saya baru dengar pitch deck ini baru ini. Jadi awal-awal mendengarkan penjelasan dari Coach Rahmat, awal-awalnya masih ngerti sedikit, tapi pas kesini kok makin bingung ya Pak ya. Kira-kira ada contoh nggak Pak? Fix-nya apa? Contoh pitch deck yang sudah jadi, ini loh seperti ini yang kita harus buat atau gimana gitu Pak? Oke, makasih Bu Martini. Awalnya oke, semakin lama semakin bingung. Alhamdulillah tapi itu ya, kalau semakin lama semakin bingung itu tanda berarti diperhatikan materinya Bu. Gitu. Iya. Nah ini tinggal nanti mungkin Mas Rahmat bisa lebih mempertajam lagi kali ya, gitu. Atau memberikan contoh pitch deck-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Oke langsung kali ya, satu pertanyaan dulu aja. Oke, langsung Coach Rahmat. Oke, ya terima kasih Coach Topan ya. Terima kasih Bu Martini ya. Ya, memang tadi lebih ke gambaran umum ya. Tapi contoh pitch deck yang sederhana sebenarnya bisa dibuka di Facebook ya. Tapi saya izin sharing screen lagi ya terkait satu contoh pitch deck yang dibangun oleh teman-teman ini di Abijek ya. Nah, ini contoh pitch deck-nya Bu Martini. Jadi tadi ya introduction terkait dengan perusahaan Abijek itu seperti apa. Ini di-share sama, ini ada CEO-nya nggak ini? Kalau ada CEO-nya, biar CEO-nya aja yang sharing ini. Bentar saya cek nih. Oh belum, nggak join CEO-nya. Jadi Pitch deck Mamimat nggak di-share Pak? kenapa? Mamimat nggak di-share. Ya itu yang lain tuh. Nah, ini satu contohnya ya, satu contoh jasa ya. Ini jasa. Pertama, pitch deck-nya itu sampaikan terkait dengan bisnis kita seperti apa. Terus kemudian pitch deck itu sebenarnya sama kayak company profile, Bu Martini ya. Kalau pernah tahu company profile, ya itu pitch deck. Tapi dibikin seringkas mungkin. Terus kemudian, nah ini malah saya ini nih. Ini contoh di kita lah ya, posisi Abijek itu di mana nih sebenarnya, diperkenalkan lah ya. Ini perusahaan, saya ada di Abi Group ini ya. Saya skip aja ini. Nah, terus kemudian visi misi dari perusahaan kita seperti apa. Kemudian dipaparkan apa aja nih yang investor dapatkan kan ya. Tadi yang kita sampaikan kan ya. Pertumbuhannya seperti apa, terus keuntungannya berapa nih kalau investor ada, terus apa aja aplikasi-aplikasi kita yang ada di situ, itu disampaikan nih. Kemudian peluang marketnya, tapi yang kurang di sini adalah problem sama solvingnya. Di pitch deck ini terus terang yang kurang adalah problem dan solving, itu harus ada sebenarnya. Mungkin
perusahaan Abijek ini problemnya sudah diatasi sama si Gojek ya. Jadi nggak bisa menyampaikan dengan gamblang nih. Cuman di sini yang disampaikan adalah marketnya seperti apa. Jadi kurang problem sama solving. Terus ini ternyata ada, maaf. Jadi problemnya yang sedang ada seperti apa, itu harus di-defend dengan bagus. Nah, ternyata Abijek ini ngelihat nggak ada loyal customer di ojol. Jadi loyal customer untuk yang Gojek sama Grab itu rata-rata yang dia dapatkan adalah saling diskon-diskonan kan ya. Itu masalah sebenarnya buat bisnis itu bermasalah. Nah, yang diambil sama Abijek ini adalah loyal customer-nya yang harus dibangun. Kemudian kemacetan ini masalah yang diatasi sama banyak orang nih. Kemudian nah UMKM yang terdampak ini dan rata-rata masih konvensional itu yang jadikan sebagai masalah kan. Di bisnis kita harus kasih solusi. Nah, itu yang ada di Abijek ya, ada problem dan ada solusi. Solusinya apa? Contohnya kalau di sini Abijek memberikan solusi semua jadi mudah, kemudian menjadi partner bisnisnya para UMKM yang kemudian ini malah saya promosi Abijek khawatirnya. Contohnya kayak gitulah ya. Jadi terus layanannya seperti apa, terus kemudian tampilan bahannya seperti apa. Ini contoh-contohnya ya. Jadi mungkin ini Pak ya, kayak proposal bisnis, tapi kita penyajiannya itu dalam bentuk gambar gitu ya Pak? Yes, benar Bu. Pitch deck itu memang proposal atau company profile, ya. Tapi yang paling penting pastikan investor atau juri itu bisa ngedapetin tadi itu yang 12 poin ya, 12 poin yang ada di pitch deck-nya Ibu Bu Martini harus tergambarkan. Terus cost structure-nya berapa dan revenue stream-nya berapa. Nah, kalau pitch deck ini masih ada yang kurang nih. Contoh yang kurang ya pitch deck-nya. Cost structure-nya ini harusnya dalam bentuk nilai. Kemudian revenue stream-nya juga harus dalam bentuk nilai. Investasi berapa, dapatnya berapa, seperti itu. Oh iya. Itu Bu Martini ya. Iya, terima kasih. Nanti Pak. contoh pitch deck-nya, kalau Bu Martini sudah masuk di grup UMKM Tangguh, akan di-share contoh pitch deck yang berkaitan dengan jasa dan pitch deck yang berkaitan dengan produk. Seperti itu. Oh iya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan pertama ya dari Ibu Martini. Terima kasih Coach Rahmat atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari kolom chat. Yang pertama nih, ini udah terjawab tadi ya. Pitch deck itu sama dengan proposal bisnis atau tidak? Nih tadi udah dijawab sama Coach Rahmat. Nah ini ada satu pertanyaan baru. Apakah untuk pitch deck yang kita buat, kita submit ke UKM Tangguh, tujuan utamanya untuk dapatkan funding atau investor? Nah ini buat panitia juga mungkin ya pertanyaannya. Tapi boleh mungkin Coach Rahmat bantu jawab. Ya, terima kasih Coach Elang. Pertanyaan dari Coach Elang ya. Ya, Pak Topan ya. Dari siapa Pak Topan itu? Suaranya hilang, Coach. Ya, halo, tes. Halo. Ahmad, suaranya hilang. Halo. Jelas suara sekarang? Nggak kedengeran Coach Rahmat. Koneksi kayaknya. Halo, monitor. Suaranya hilang nggak sekarang? Sudah jelas, Pak Topan? Halo? Halo, monitor Pak Topan? Oke, masih belum masuk suaranya ya, Coach Rahmat? Halo, tes. Tes suara? Iya, kedengeran. Dengar ya sekarang ya? Saya matikan Iya, halo, kedengeran. Kedengeran. Ya, halo Pak Topan. Oke, udah join lagi ya, alhamdulillah. Ya, mohon maaf tadi koneksinya ya. Bisa diulang Pak Topan pertanyaannya? Tadi ini dari Coach Elang, apakah untuk pitch deck yang kita buat dan kita submit ke UMKM Tangguh, tujuan utamanya untuk mendapatkan funding atau investor? Ya, oke. Ya, izin bantu jawab Pak Elang ya. Yang pertama buat lombanya dulu Pak Elang.
Jadi nanti juri akan melihat bagaimana pitch deck kita seperti itu. Jadi yang pertama buat lomba, terus yang kedua memang nanti bakal dikonektingkan dengan investor memang ya. Jadi ada sesi di demo day nanti ada investor yang melihat presentasi dari Bapak Ibu semuanya ya. Mana UMKM yang siap disupport dari sisi modal dengan akad musyarakah ya sebagai investasi, dan itu nanti ada investor yang melihat di situ dan yang dilihat adalah pitch deck-nya. Sebenarnya terlepas dari lebih ke investor atau enggaknya, pitch deck memang menggambarkan ini sesuatu yang bahwa bisnis kita itu sangat bagus ya. Terus antara revenue stream dan cost structure itu perbandingannya jauh, artinya ROI dari bisnis kita bagus. Nah, otomatis tadi juri akan melihat itu sebuah peluang, terus beberapa investor juga akan support modal di situ ya. Seperti itu, Pak Topan. Jadi ada dua goal sebenarnya. Oke, jadi kalau untuk yang awalan ini emang untuk lomba ya. Nanti kemudian tapi kita ada buka peluang juga, nanti mungkin ada semacam demo day yang nanti menghadirkan para investor. Jadi kalau emang bisnis Bapak Ibu semua ini bisnis yang oke, pitch deck yang oke, menjanjikan, ada ROI yang bagus, nah itu mungkin akan menarik investor untuk mau berinvest di sana. Ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan satu lagi, ini di kolom chat. Dari Dokter Gigi. Benar ya, DRG ini Dokter Gigi. Siti Darjah. Nah, bisa kasih contoh pitch deck di bidang jasa? Jasanya apa, Pak? Ini? Nah, ini nggak ada penjelasan. Mungkin boleh disampaikan langsung, Bu Dokter. Jasanya ini di bidang apa? Bidang dokter mungkin ya. Dokter gigi atau jasa servis barang. Oke. Oh, dokter gigi atau servis barang ya. 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 Sebenarnya kalau bicara pitch deck terkait dengan kesehatan, bagus pitch deck-nya Halodoc. Jadi Halodoc itu suaranya jelas Pak teman? Jelas. Jelas ya. Nah, jadi pitch deck-nya Halodoc itu cukup bagus. Kalau terkait sama bisnis itu ya. Ya di saya ini ada pitch deck bimbel sama laundry, terus kemudian tadi ya aplikasi online. Tapi saya coba searching di Google pitch deck-nya Halodoc. Itu ada Bu Dokter ya. Nah, kita ini saya share screen aja gimana caranya kita quick look ya ngelihat pitch deck dari bisnis yang terkait dengan kita. Nah, ini pitch deck-nya dari si Halodoc ya. Sama sebenarnya. Jadi di situ udah tershare ya, Pak Topan ya. Ya. Nah, di Halodoc ini dia sama ngedefine mendeskripsikan bisnisnya dia ya. Menjelaskan tentang apa yang ada di Halodoc seperti itu. Kemudian tadi ya kontak itu wajib ada. Terus di sini juga dijelaskan problem dari masalah-masalah yang dihadapi sama orang-orang kan. Jadi banyak sekali yang kalau ini muncul itu mengkoneksikan antara pasien dengan dokter, kemudian pasien dengan klinik, itu semuanya tergarap sama Halodoc. Nah, terus kemudian valuasi atau funding itu dijelaskan juga oleh Halodoc. Kemudian kompetitornya Halodoc Comparison juga dijelaskan. Kompetitornya siapa dijelaskan juga. MD Lab ini termasuk kompetitor dari Halodoc, dijelaskan juga di situ. Timnya siapa aja, ya, membernya siapa aja. Terus pertumbuhannya, jadi pertumbuhan marketnya si Halodoc seperti apa juga dijelaskan juga di situ. Nah, ini kita bisa trial pitch books-nya si Halodoc bisa di share juga di situ. Nah, ini investor yang ada di Halodoc Assist ini seperti apa? Itu contohnya
Bu Dokter ya terkait dengan pitch deck dari salah satu jasa yang saya serta adalah Halodocs. Sebenarnya kalau ada Google itu, yaitu semua bisnis kita harus kita lihat seberapa besar market atau kompetitor sekarang bermain. Nah, kita harus coba ngambil diferensiasi dari mereka semua kan. Seperti itu. Itu Pak Topan. Oke, makasih Coach Rahmat. Tadi pitch deck dari Halodoc ya sebagai bisnis yang bergerak di bidang jasa dari Halodoc. Oke, ini ada lanjutan pertanyaan lagi. Pertama, saya langsung bacakan dua kali ya. Ini ada dua. Yang pertama dari Garazi Corner. Izin bertanya, apakah untuk pembuatan pitch deck yang akan dilombakan harus yang sudah punya produk sendiri atau bebas, misal punya usaha yang menjual kebutuhan lain seperti kebutuhan sehari-hari? Oh, ini berarti udah punya usaha, cuma mungkin ya jualan biasa aja ya, nggak punya brand atau produk tersendiri. Nah, kemudian yang kedua ini dari Pak Mardianto Adi. Saya butuh bantuan untuk pembuatan izin terkait usaha saya. Ada saran yang baik buat saya? Gitu. Oke, itu dua itu dulu kali. Boleh dari Coach Rahmat. Oke. Ya, terima kasih Pak Topan dari Garasi Corner ya. Jadi kalau untuk yang program UMKM Tangguh ini ya ada beberapa step ya, ada beberapa step funneling. Ini saya jelaskan sekalian ya terkait dengan UMKM Tangguh yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Coach Azrun ya di FVP Genpro DKI pas di acara launching. Yang pertama di level kecamatan ya, di level kecamatan se-DKI itu yang sekarang sudah masuk ke grup itu memang sudah 1.000 lebih ya, tapi yang register baru 500-an. Itu di kecamatan akan dididik ya, akan dididik continue oleh perwakilan UMKM Tangguh di kecamatan yang nanti akan dari Genpro ya akan turun ke kecamatan ya secara yang dari prescapnya ya, jadi prescap dari kota terus turun ke kecamatan akan mendidik itu. Nah, untuk yang UMKM Tangguh ini memang yang akan masuk dalam kriteria di 20 besar nanti, yang nantinya akan dipilih 5, itu adalah yang memang sudah punya produk atau sudah punya jasa, makanya disebut sebagai UMKM Tangguh kan. Tapi bagi yang belum punya produk atau jasa, tapi sudah jalan UMKM-nya sebagai jualan biasa atau reseller ya, itu tetap kita bina juga, kita didik bareng-bareng di level kecamatan. Kalau bisnisnya bagus, punya revenue stream akan masuk ke 100 besar nantinya ya. Tentunya nanti juri yang akan milih ya, juri tiap-tiap kota lewat Prescap Genpro. Itu akan dididik di inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis itu ada di level Prescap, Presiden Chapter Genpro di tingkat kota. Misalkan Jakarta Timur ya 20 orang ya. Jadi gini, dari 1.000 dipilih 100. Komposisinya adalah idealnya 20, 20, 20, 20 di 5 kota ya. Nah, di 20 orang di kota tersebut akan diinkubasi di Next UMKM Tangguh. Jadi program ini berkelanjutan insya Allah ya. Terus kemudian dari 20 masuk 20 dari 100 tadi ya, masuk ke 20 besar di level provinsi, nantinya akan dipilih 5. Itu memang diprioritaskan yang punya produk dan jasa. Tapi kalau belum punya, cukup di level kecamatan dan kota. Seperti itu dari Garasi Corner ya. Tetap ikut ya kan, tetap ikut di program ini. Nanti akan terus continue kita dibantu bareng-bareng oleh teman-teman Genpro dan teman-teman dari Jackpreneur. Kemarin Bu Indah juga menyampaikan didampingi oleh Jackpreneur ya, terutama terkait dengan legalitas dan pendampingan bisnisnya. Seperti itu Pak Topan. Terus yang kedua ya, tadi terkait dengan izin usaha. Nah, izin usaha ini sudah dibahas kemarin ya sebenarnya ya oleh Bu Indah. Ini Bu Indah sudah masih ada ngawal. Mungkin Bu Indah yang bisa ngejawab ya. Silakan Bu Indah, itu ada pertanyaan terkait izin usaha.
Pak Mardianto Adi ya? Pak Adi, ente tinggal ke kecamatan, ketemu Ulfa atau Aka. Nanti akan dibantu sama mereka untuk izin usaha. Udah jelas suaranya? Jelas Bu, jelas. Jelas, jelas. Ya. Oke. Nah itu udah langsung jalan tuh ketemu siapa tadi Bu Indah, kakak ya, di kecamatannya Pak Mardianta tadi. Bu Indah sampai tahu tuh Pak Mardianta di lokasi mana. Luar biasa. Beliau binaan saya tahun 2018-2019 Pak. Masya Allah, siap, siap. Ya Oke. silakan Pak Topan. Lanjut lagi ya. Ini ada mana tadi ya? Suaranya Pak Topan. Dari ada lagi, lanjut nih dari Bu Martini lagi. Pak, alhamdulillah saya sudah mudeng, alhamdulillah. Ini tadi yang pertama kali bertanya ya. Jadi pertanyaan kedua. Nah, ini dari Bu Martini menyampaikan kalau contoh-contoh yang tadi diberikan itu yang udah besar. Nah, gimana kalau buat usaha mikro seperti kami omsetnya tuh sebulan belum sampai 50 juta. Berarti omsetnya udah 49.500.000 rupiah nih per bulannya. Oke, silakan Coach Rahmat, boleh dibantu jawab dulu. Ya, ya kalau di saya terus terang nggak punya contoh ya yang pitch deck yang di omsetnya di 50 jutaan Bu Martini. Karena sebenarnya ada, cuman dari UMKM yang lain kan yang sudah submit itu banyak sekarang ya yang sudah masuk ke panitia ya, ke UMKM Tangguh. Tapi garis besarnya sama sebenarnya Bu ya. Sama, isi kontennya sama ya. Tinggal nominalnya aja yang dipisah aja sesuai dengan actualnya. Kalau contoh yang bisa di-share terus terang nggak bisa saya share ya karena punyanya bapak-bapak dan ibu-ibu kompetitor lainnya kan yang masuk di UMKM Tangguh. Itu sudah ada yang submit sekitar 200 orang. Rata-rata memang omsetnya di sekitaran 50 juta sampai 100 juta ya. Itu yang bisa saya jawab Pak Topan. Tapi prinsipnya sama Bu antara pitch deck yang besar dan pitch deck yang kecil. Kalau kita bisa bikin yang ideal yang besar, kenapa harus bikin yang kecil seperti itu? Oke, gimana Bu Martini? Ini udah open mic. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya, cukup Pak, insya Allah. Berarti paling tinggal kita aja memodifikasinya ya Pak ya? Ya Bu, ini. Baik, terima kasih Coach. Oke, makasih Coach Rahmat dan Bu Martini atas antusiasmenya ya. Biasanya nih kalau yang semangat kayak gini, ini tanda-tanda insya Allah. Tahun depan mudah-mudahan, bukan tahun depan ya, tahun ini. Insya Allah ntar semakin scale bisnisnya ya, semakin besar. Amin, amin. Tadi kan udah 49.500.000 ya Bu, sebulan. Nah nanti 100 juta naik insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Kita sebenarnya mungkin masih sampai 9:30 boleh ya, gitu. Kalau ada yang mau bertanya nih, waktunya masih lumayan. Boleh sampai bebas kok Pak. Oh bebas, sampai subuh Bu. Oke, gimana? Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian tentang pitch deck ini yang masih mau ditanyakan? Mudah-mudahan sih nggak bingung ya, gitu. Tapi kalau bingungnya karena memperhatikan dengan dengan seksama, alhamdulillah sih ya masih memperhatikan berarti. Nanti next-nya habis pertemuan ini mungkin akan googling atau akan mencari tahu lebih lanjut. Oke, gimana? Cukup kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas dan nanti ini bisa jadi jembatan ya untuk kedepannya membuat pitch deck yang lebih bagus, lebih luar biasa untuk mendapatkan investor-investor untuk bisnisnya.
Dan tentunya juga ntar insya Allah mudah-mudahan kedepannya ada ini ya pembekalan lebih lanjut lagi ya, nggak cuma pitch deck tapi banyak hal yang nanti coba kita berikan untuk ngebantu nge-scaling bisnisnya Bapak Ibu semua gitu. Karena UMKM ini apa ya, salah satu yang punya porsi terbesar ya untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita majukan UMKM di Indonesia, insya Allah dampaknya terhadap ekonomi makro itu juga akan besar. Gitu, walaupun kita mulai dari yang kecil-kecil. Dan kalau yang kecil-kecilnya akan besar, semakin besar lagi insya Allah ekonomi Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua sebenarnya bagian dari bangkitnya Indonesia lagi insya Allah gitu. Segera. Oke, cukup dari saya kalau emang udah nggak ada lagi yang disampaikan. Dari Coach Rahmat ada penutup yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Pak Topan ya. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita bisa tidur lebih cepat ini. Dan memang pitch deck sesuatu yang itu jangan terlalu memang nampak asing buat kita semua. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang wah ya, karena prinsip dari pitch deck adalah simplifikasi. Jadi menyimpelkan apa yang rumit dalam company profile. Dan ini jangan dijadikan sebagai trigger kita agak enggan mencapai pitch deck kita. Dan yang pasti itu bisnis yang besar itu memang lahir dari sesuatu yang kecil. Karena yaitu dalam perjalanan suatu bisnis itu memang harus dimulai dari yang kecil. Belajar banyak dengan yang sudah ada sekarang. Kita harus banyak belajar gimana Indomaret itu ngerunning, ya, gimana HNI yang kita lihat sebagai sponsor kita, yang ada di belakang layar saya ini ya. Ada Coach Agung dan kawan-kawan ya yang ada di HNI itu merunning dari kecil dan bisa besar kan ya. Tentunya itu semua bukan suatu hal yang dijalankan dengan instan. Artinya bisnis kita pun benar yang disampaikan Coach Topan tadi, UMKM itu jadi bagian yang sangat strategik di sekarang ini ya. Dan UMKM jadi bagian yang sekarang ini relatif dampaknya COVID ke UMKM itu ada tapi nggak signifikan. Sementara big to middle company, ya perusahaan-perusahaan besar itu terdampak sangat luar biasa. Dan saatnya sekarang kita saling ngebangun ekosistem bareng lewat UMKM Tangguh, ngebangun jaringan bareng ya dari kecil-kecil yang selamat ini ketika digabungkan insya Allah jadi sebuah ekosistem yang besar. Kita punya market bareng-bareng yang lebih besar. Jadi satu produk bisa dipasarkan sama teman-teman yang lain, banyak orang. Dan market yang sudah dipunyai banyak orang ini bisa dimasukkan produk-produk kita sendiri. Itu harapan dari UMKM Tangguh. Jadi jadikan ini ajang kompetisi yang memang saling meng-upscale bisnis kita masing-masing untuk bisa sustain ya, bisa survive dan sustain, dan insya Allah bakal growth pada waktunya. Itu Pak Topan yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah coba terus komitmen dikawal programnya. Besok ada program keuangan ya, keuangan yang akan disampaikan sama Coach Yusuf. Beliau adalah Sekretaris Umum dari Genpro Pusat. Dan pekan depan ada sharing bisnis-bisnis dari teman-teman atau UMKM yang sudah stabil. Ya, termasuk dari sponsor kita ya, HNI, bagaimana HNI ngebangun bisnisnya. Kemudian ada Abijek, terus ada Nibras, Momimart. Nah, itu akan sharing terkait dengan bisnisnya dia. Ambil bagian yang bisa diambil oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi terus kawal, terus ikuti programnya, dan ambil bagian yang bagus dari program ini. Mungkin itu Pak Topan yang bisa saya share. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi penutup dari Coach Ahmad ya. Jadi mengingatkan lagi nih kita suara saya kurang kedengaran ya. Ya, tadi penutup dari Coach Rahmat mengingatkan lagi bahwa nanti ke depannya masih ada beberapa acara lagi dan kita punya andil besar insya Allah ya dalam perekonomian Indonesia, UMKM di sini, dan memang akan coba di scaling ke depannya. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.
Jangan lupa juga tadi ini beberapa kali Bu Endah udah ini ya share linknya untuk isi absen. Jadi silakan diklik dan diisi buat laporan kehadirannya. Ini ada yang baru hadir. Saya admit dulu ya, biar bisa mendengarkan penutupan. Ya, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga berkah usahanya semakin besar, semakin maju, dan mudah-mudahan UMKM Tangguh bisa memfasilitasi Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti segala proses yang ada ke depannya dengan baik gitu sampai menghasilkan bisnis yang sekali ini. Cukup dari saya. Ahlakum ya rabbik fal takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pada bikin pitch deck-nya. Insya 14 Maret Allah. akhir ya. Bisa nih registrasi nih. Ron Cox izin pamit undur diri. Silakan. Hadir. Sebelum di-submit ke itu bisa konsultasi dong ke Bu Endah ya, pitch deck-nya. Boleh. Ntar share aja. Ya.